series. Para arsitek, apa yang akan mereka lakukan? Ini best of 3 series. Persiapan ya. Satu game aja menjadi match point. Satu game hanya akan langsung membuka match point bagi mereka. Dengan adanya Luo Yifa nih. Bahkan Bruno yang kali ini langsung di-ban oleh SRG. SRG kayaknya agak sedikit ada traumatik ya personal terhadap Bruno. Yang memang menjadi kendala mereka dalam mencoba untuk mendapatkan kemenangan. Karena nggak cuma sekali loh, hampir bisa dibilang total 2 kali. Dan jangan sampai terjadi untuk ketiga kalinya karena untuk sekarang Coach Arcadia sudah sadar bahwa sepertinya Bruno akan menjadi kendala ketika mereka beranjak ke high ground. Karena berkali-kali SRG, mereka selalu gagal beranjak ke high ground. Mereka selalu gagal dalam menyelesaikan endgame. Sehingga mereka harus lebih berhati-hati. Jangan sampai kejadian buruk terulang kembali. Bahkan untuk ketiga kalinya Ranger Mas. Ya, tapi respect yang dilakukan oleh para pasukan dari tim KBG ini benar-benar membuat SRG langsung juga melakukan responsif terhadap Bruno dan juga Zuxin, Profesor. Iya, iya. Dan untuk saat ini, Lastnya nih apa? last yang mereka akan coba amankan terlebih dahulu. SRG. Kalau misal dari KBG, apakah ada hero-hero spesifik atau hero power yang akan mereka tutup? Freya. Makanya. Freya spesifik banget sih. Tapi untuk Siyu dan yang main sekarang Beleksi gitu loh sebagai cadangannya. Namun sepertinya Freya akan dilepaskan begitu saja. Dan Povius yang akan ditutup. Keep Best Gaming. Apakah Beleksi akan menunjukkan hero power dari draft terbaik mereka tadi kali ini? Chow terlebih dahulu. Hero yang mampu melakukan disable. Dan tentunya memberikan efek The Way of Dragon, permainan pick off. Dan kali ini Arcadia. Arcadia apa yang bakal dia siapkan terlebih dahulu ketika nantinya akan ngedinai Chow yang sering digunakan juga oleh Yums. Apakah nantinya mereka akan memberikan hero kepada Sekais terlebih dahulu? Ada Joy di sana. Oke. Tapi kalau Joy aku takutnya EXP Chow-nya ini akan menjadi jawaban dan nanti akan ada Tigreal. Karena dari kemarin aku lihat ketika ada Joy, Tigreal itu selalu menjadi jawabannya. Tapi kalau ngomongin ke arah Tigreal, kali ini mereka tidak akan terbuka terlalu dini. Mereka mengamankan Suyo terlebih dahulu dan mereka mengamankan Hilda. Walaupun Hildanya masih belum tahu taruh di arah mana. Iya, iya. Dan kalau kondisi ke arah junglernya mereka juga akan lepas. Dan setidaknya early pressure yang mereka lakukan itu bisa ngeganggu balik Chow-nya. Just in case Chow akan ada di arah roaming. Tapi ngomong-ngomong nih Ranger Mas ya, tadi kan kita baru dapat fun fact ngomongin Stormy sama Saksa kan. Di mana dulu dia satu rekan tim. Dipikir-pikir, diingat-ingat, agak sedikit bernostalgia juga nih Ranger Mas. Melihat ada Innocent, Krem, dan Saksa yang dulunya di Filipina pernah ada di tim yang sama benderanya. Iya. Itu adalah TNC Pro Team. Tapi buat sekarang kan karena Saksa kan bisa dibilang lulusnya duluan, Innocent juga lulus sama Kremnya duluan, jadi beda gitu loh. Sama Ya. ini juga gak sih? Satu lagi tuh TNC juga kan baru riset lagi mereka. Iya, karena Mereka baru baru riset riset lagi. Dan ini dia, Joy dan juga Hylos yang ditunjukkan oleh Keep Best Gaming. Tigreal kah yang bakal dibawakan oleh SRG Ranger Mas? Kalau sekarang Tigreal gak masalah. Gak masalah kan? Nggak Tiga masalah soalnya. kalau pick ketiga. Kalau di pick kedua itu tadi aku nggak menyarankan sekali. Ya karena Joy-nya juga belum muncul kan. Betul, belum terlihat indikasi. Walaupun memang asumsi dari draft data yang dimiliki dari seorang Arcadia itu udah ada akan Joy di depan sana. Udah Pasti akan ada Joy. Tapi kan itu masih belum. Ketika ini terbuka, saatnya Tigreal muncul, itu nggak masalah. Atau mereka mau memastikan bermain dengan Kaja, tiba-tiba nanti mainin Beatrix juga. main pick off. Iya, main pick off itu nggak masalah. Boleh juga sih. Dan itu dia Tigreal yang sempat jadi perbincangan juga. Karena memang bisa menjawab bagaimana Joy dengan Rhythm of Joy-nya. Beberapa kali kita melihat Joy selalu main dari samping atau main flank. Dia otomatis membuat Joy makin mudah untuk ditangkap ketika ada Tigreal juga di dalamnya. Sekarang dengan adanya SRG, pemilihan ke arah Tigreal otomatis harusnya mereka akan menutup match up mid lane dari LMU. Valentina akan menjadi good choice di sini. Ada Hilda, ada Tigreal. Kalau ada Valentina, dua-duanya bakal repot nih dari SRG. Oke, tapi kalau ngomongin ke arah Valentina di arah KBG, ini momentumnya adalah mereka belum tahu counternya Valentina di arah mid lane apa, satu. Kedua, kalau ngebuka terlalu dini, Valentina ini berbahaya. Oh, good ban dari Freya. Karena seperti kita tahu ya, Keep Best Gaming ini power banget dengan Freya-nya. Jadi Sarji bahkan tidak ingin membiarkan Freya ini muncul. Saksa harus berpikir lagi apa yang nanti akan diberikan untuk Beleksi. Apakah Beatrix kembali akan dibawakan oleh Beleksi sebagai gold laner? Karena Chow-nya udah muncul juga. Permainan pick off memungkinkan banget untuk Tracy lakukan nanti dengan Chow roamernya. Oke, Chow roamernya ini. Kalau misalnya mereka mengganggu banget,
kayaknya juga ngomongin ke arah satu mid lane ya. Gue suka banget sih sama Lilia Profesor kalau kondisi seperti ini. Oh, Lilia buat Karena Sarji? karena buat SRG. Ini banyak banget hero yang benar-benar jalan kaki kalau kita bisa bilangnya. Ada Ini sangat cowok high mengganggu loss banget. Purify juga bisa menjadi sebuah jawaban supaya cowoknya ini menurunkan intensitas di area mid lane. Tapi gimana kalau seandainya bukan Lilia yang muncul, melainkan hero-hero mid laner yang mungkin agak sedikit ke high ground ya. Let's say karena di sini ada Joy, jadi dia harus repositioning. Kebetulan masih ada Yves juga Ranger Mas. Jadi menurutku kalau misalkan emang Stormy bakal membawakan Yves, kayak bukan bad pick gitu loh untuk di SRG-nya sendiri, karena memang di sini SRG juga tetap membutuhkan mid laner yang harus berjaga jarak dengan Joy gitu loh. Oke. Kalau Yves aku setuju sih, karena Yves punya shield dari real world manipulation. Tapi if ini akan menjadi sebuah target utama Profesor. Pasti. Udah pasti. Dan gak ada if di sini. Satu hal yang sudah di counter oleh KBG adalah udah ada Glorious Pathway. Ya. Udah ada Glorious Pathway di situ. Udah ada jawabannya sebenarnya. Apakah slow effect tersebut akan menjadi jawaban pasti dari sosok Hylos Kipes Gaming yang sudah membuka 2 front line. Kali ini bahkan melakukan ban terhadap Beatrix, menutup hero dari Innocent. Apakah hero dari Innocent akan berkutat kepada hero basic attack? Atau jangan-jangan dia akan memunculkan Harit saat ini juga semenjak ada Joy yang dibawakan oleh Saksa nanti. Targeting menuju ke belakang. Apakah Harit akan menjadi jawaban konkret dengan hero 3 frontline, bahkan aku hitung Suyo juga sebagai fighter di depan. Aku juga. Jadi otomatis membuat Harit bakal semakin lebih mudah untuk memberikan damage, tapi ternyata dia memilih ke arah Vexana terlebih dahulu. Walaupun jungle ya. Tapi dia tetap menjadi frontliner gitu loh. Frontliner. Tapi menutup ke arah Moskov dan tidak menutup ke arah Valentina. Ditambah lagi dengan Vexana yang sudah di-pick kali ini Profesor. Ini menandakan kalau misalnya nanti Valentina sekalipun nge-pick, ada 2 jawaban. Pertama, dia akan ke distract dengan 2 skill yang harus dia copy. Ketiga, kalau dia Tigreal pastikan dia akan ngebuka badan dan itu sangat berpengaruh untuk Vexana bisa meng-counter. Ya, Valentina juga masih bisa diambil sama Stormy tadi yang Langsung makanya mikir di-ban nggak? sama Keep Best Gaming. Iya. Langsung mikir Kayak 2 kali. udah deh tutup aja. Stormy juga power kan soalnya menggunakan Valentina ini. Jadi menurutku kayaknya Valentina Beatrix sudah jadi pilihan yang tepat banget dari Keep Best Gaming. Dan sekarang tinggal mid lanernya. Jawaban seperti apa yang akan dibawakan oleh Keep Best Gaming, dan itu adalah Granger. Dan wow, semenjak ban karena dari Valentina, ternyata jawabannya adalah menuju ke Varamis. Apakah Melissa muncul kali ini semenjak nggak ada Beatrix? Melissa or Cloud? Aku lebih suka ke arah Cloud. Aku lebih suka Melissa malah, karena Melissa ngejawab banget untuk hero-hero depannya. Dan dia juga tipikal hero yang bermain dengan Demon Hunter Sword kan. Jadi Hylos bisa dilumpuhkan nanti di late game. Cuma karena lawannya Granger, agak PR nih sebenarnya untuk bisa menghentikan bagaimana gerakan dari tentunya Dead Sonata dan Rhapsody yang jaraknya mungkin lebih jauh ya. Dan bukan hanya lebih jauh, ini hampir sulit terjangkau untuk 4 pemain yang sudah dimiliki. Dan kenapa aku lebih suka ke arah Cloud? Supaya masih ada pemain yang bisa ngejangkau ke arah belakang. Tapi balik lagi, apakah Melissa atau Cloud? Ini tergantung fit in mereka. Nathan, hero late game ternyata yang dijawab. Waduh, mereka mau bermain dengan waktu. Mereka sadar bahwa Bruno menjadi kendala di late game. Dan mereka ingin menjawab late game dari Innocent dengan hero yang jauh lebih kuat tentunya di atas menit 15. Namun tanggung jawab malah ada di Nathannya berarti. Innocent tidak boleh kalah laning melawan Granger, hero early game yang sedang naik pamornya, yang sedang naik daun juga tentunya, yang diambil oleh Beleksi. Oke, sama satu lagi juga yang mungkin mereka harus pikirkan Profesor. Nathannya ini bisa menjadi bulan-bulanan warga. Udah pasti. Udah pasti. Targeting ya. Targeting utama. Jangan sampai masuk ke late game, itu adalah sebuah jawaban. Dan mampukah para pasukan dari KBG? Dengan permainan solid mereka, Varamis hanya bisa mempertahankan sampai awal. Tapi mid to the late game dia nggak bakal bisa menghentikan permainan dari Nathan. So, SRG atau KBG akan mendapatkan match point di game yang pertama. Karena semua berubah setelah game pertama didapatkan. Mari kita langsung menuju ke dalam Lane of Dawn. Let's get into Lane of Dawn Best of 3 Series. SRG yang kali ini berada di right side bertemu dengan Keep Best Gaming yang ada di blue side. First pick diamankan oleh Keep Best Gaming. Membawakan Joy match up dengan Suyo tentunya. Early game seperti ini tentu kalau kita ngomongin Joy, dia akan sangat-sangat cepat sekali untuk bisa mendapatkan level 4-nya dengan Rhythm of Joy. Dan tentunya buat teman-teman juga semakin cepat untuk mendapatkan level 75 secara gratis di M6 Pass.
Alright. Yang kalau teman-teman selesaikan questnya setiap hari. Alright. Tapi langsung di depan sana lihat dari Win Return. Waduh. Akan coba untuk memukul mundur dari Kram. Kali ini memang tidak bisa memiliki banyak aksi. Karena kondisinya dia nggak mungkin bisa dapetin solo pick off terhadap Hylos, Profesor. Iya, dia terkena slow event. Dan lagi dengan Revitalize yang sudah dikeluarkan oleh seorang Win Return jadi membuat dia makin perkasa di depan sana. Ya beda ya, soalnya healnya kan kalau Hilda dapat dari rumput ya, dapat dari bush. Sementara untuk Hylosnya ya mau nggak mau dia nggak masalah sebenarnya untuk mengeluarkan satu Revitalize selama nantinya dia masih bisa survive dengan full HP yang cukup luas. Atau setidaknya dia tidak terkena ganking karena Sekai sudah mulai hadir di sana. Dan Win Return. Alright Abrak di sana. guys, di arah bottom lane bebas tapi di arah top lane selalu menjadi pilihan utama. EXP lane gak pernah bisa ditahan tapi out of nowhere. Saksa membalaskan dengan ada point kill terhadap seorang Sikis. Kerugian ditahan para pasukan dari tim Selangor Giants. Jungler ditukarkan dengan EXP dan itu adalah Hylos. Gak worth it. Aku tidak merasa ini adalah worth it banget untuk trade-nya. Dan Saksa bisa mendapatkan level yang lebih advance. Untuk saat ini kalau kita dari pemilihan emblemnya tentu pemilihan emblem dari fighter ya, Beleksi. Berarti dia memilih untuk survivability karena dia memilih ke arah Festival of Blood juga walaupun Rapture menjadi pilihan utamanya. Yums sudah melihat ternyata di sini Saksa memilih untuk mendapatkan level 5 terlebih dahulu dan mungkin Sekais juga akan memaksa tim fight di level 5-nya nanti di area Turtle 1. Sedangkan Kram bakal coba untuk mengganggu para pasukan dari tim Keepers Gaming. Lagi-lagi predictionnya kita sama Profesor KB. Tapi lihat di depan sana, dari Kram telah membuat sosok dari Win Return mundur ke arah belakang. Duel Striker belum ada, menuju ke arah Survex sana. Dan Nimbus di depan sana tidak bisa menghentikan para pasukan dari tim Keepers Gaming. Walaupun begitu, satu jungler dari Selangor Giants Sekis berhasil men-take over terhadap Turtle yang dimiliki dari Keepers Gaming. Match yang manis sekali dari Sekais dan bahkan mendapatkan level yang ke-6 sekarang untuk Selangor Giants. Mereka lagi-lagi tidak mendapatkan kerugian. Trade-nya masih oke untuk sekarang walaupun harus ada Yums sebagai korbannya. Namun Yums baru mendapatkan level yang ke-4. Dan bahkan invade coba untuk dilakukan namun kayaknya masih terlalu jauh untuk saat ini. Jadi menurutku kayaknya akan lebih baik bagi teman-teman dari Keepers Gaming. Keep up dengan tempo terlebih dahulu semenjak tadi LMU. Itu Netherrealm-nya dipisahkan ya dengan adanya satu buah Secret Hammer. Tapi Sekis ini membalaskan sih, tadi satu buah point kill dan juga satu turtle ini ketertinggalan yang dia dapatkan karena first blood tadi udah lumayan bisa terkejar. Dan melihat dari Keepers Gaming yang tidak fokus menuju ke arah Nathan dan mereka tidak terlalu concern dengan Nathan, ini kayaknya akan menjadi sebuah petaka untuk Keepers Gaming. Ingat, Profesor, jika lawanmu hero late game, Tapi early game-nya baik-baik aja. early game-nya baik-baik aja, itu ada yang masalah pasti. Ya, ya, Dengan late late game-nya game. nanti. Bahkan Pasti. sampai sekarang ini pokingan damage-nya masih diberikan dan Innocent masih farming-farming aja sih. Masih mendapatkan item pertamanya bahkan, yaitu adalah Feather of Heaven. Feather of Heaven. Sementara Beleksi, dia masih mendapatkan Hunter Strike-nya sebagai pemilihan utama. Mungkin next time dia akan menuju ke War Axe mungkin, tapi Beleksi sudah mulai bergerak ke area mid lane. Tapi Tracy di depan sana memberikan informasi. Yos dan Duel Striker ini gagal. Kali ini Flicker tarik keluarkan namakan Tracy yang termakan oleh para pasukan dari tim Selangor Giants. Target ke arah belakang Yums sebagai Flicker for defensive membuat para pasukan dari tim Keepers Gaming mendapatkan kerugian yang sangat rugi. Pertama, kalau dia cownya nggak tumbang, dia bisa nge-invite jungle dan dia bisa menghentikan pergerakan dari Sekis untuk menuju ke arah top lane. Oke, tapi- dia masih bisa untuk keep up di arah bottom lane. Iya, ada dua ultimate sebenarnya yang tadi kayak waste aja sih. Yang pertama dari Yums ya, Implosion-nya tidak mengenai siapapun karena Tracy ternyata langsung mundur ke belakang dengan Jet Tornado. Dan sekarang mencari target lagi. Dan kembali lagi menuju ke arah seorang Yums. Di depan sana para pasukan dari tim Selangor Giants belum memiliki Implosion. Dan akhirnya di sana para pasukan dari tim Selangor mentarget ke arah belakang. Memiliki Purify Gaming dari sosok seorang peramis LMU berhasil mundur ke arah belakang dan berhasil mendapatkan Kram. Mereka mendapatkan targeting yang utama, betul. Tapi LMU dia trigger disiplin terhadap Purify Gaming-nya. Benar-benar sampai di arah belakang, Profesor. Ya, karena dia tidak memiliki lagi kapasitas untuk bertahan hidup dengan Netherrealm. Dan sekarang kayaknya bakal di-reset aja untuk turtle-nya karena SRG memiliki kesempatan untuk bisa mengambil turtle tersebut. Saksa, ada perbedaan satu level. Dan ternyata Sekais, dia memilih kalah dari War Axe terlebih dahulu. Sementara Innocent dia masih farm dengan bebasnya di bagian top lane. Nathan kembali lagi menjadi sebuah masalah di arah top lane. Lihat Profesor ketika dia melakukan rotasi ke arah top lane. With return, di depan sana karena Revitalize, close breath telah dikeluarkan. Tapi para pasukan dari tim Selangor Giants, bahkan Kram yang termakan dengan Electrifying Blades berhasil menyetrum Kram di depan sana dan membuat Kram benar-benar Kram, Profesor. Ya, tapi Yums sekarang sudah mulai terdeteksi. Walaupun belum ada flicker ya, tapi Implosion-nya menjadi ancaman sebenarnya secara tidak langsung untuk Saksa. 4 point kill dari Saksa dan masih kalah dari levelnya Sekais.
Apakah kali ini akan ada percobaan untuk ngambil objektif The Turtle selama Selang Red Giants kali ini tidak terganggu dengan efek sisi yang begitu heavy dari Kipis Gaming. Kayaknya nggak akan ada masalah karena Tracy masih baru ternyata punya The Way of Dragon. Nah, Profesor KB kali ini Yum sudah full power. Pertama dia punya flicker, dia udah punya Implosion juga. Ini kesempatan untuk tim Selang Red Giants untuk bisa mendapatkan satu buat Turtle. Mungkin itu jawaban mereka dari tadi mengulur waktu. Mereka pengen banget Yum sama para pasukan Selang Red Giants ini udah punya full power dari roamernya. Ya, Implosion flicker udah ada. Dan top lane-nya juga agak sedikit show ya di sana. Windrichter hanya melakukan clear aja di bagian bottom lane. Sementara tadi karena Belexinya masih jauh banget di bagian top lane, otomatis membuat Kipes Gaming tidak bisa memaksa teamfight di area Turtle. Lagi-lagi, Selang Red Giants menang Turtle-nya dan bahkan membuat Sekais jadi menang secara level dan barrel retribution. Tinggal kita tunggu apa yang akan terjadi ketika nanti ada teamfight 5 lawan 5. Gaming di bottom lane menuju ke sosok seorang Innocent. Tapi nampaknya target utama mereka masih memiliki Purify dan Yums ketika yang ditumbangin kembali. Ini akan menjadi kerugian dan akan seperti itu. Repeat teamfight yang tidak ada habisnya akan terus terulang. Selama mereka targetnya ke roamer ataupun ke EXP, tapi Tracy instant pick off yang terjadi menuju ke Tracy membuat para pasukan dari tim Kipes Gaming akan kehilangan satu bab mid turret. Memaksa mendapatkan satu point kill. Nathan standby on position. Tapi lihat Belexe kali ini nggak bisa nge-deal damage dan damage yang cukup besar membuat Wind Return benar-benar harus return ke arah base-nya. Jujur aku cukup terkejut ketika Wind Return ternyata di menit yang ke-6 beli item roam. Dan dia beli favor di sana. Tujuannya adalah dia ingin mengaktifkan 2 item ROM, udah pasti. Kalau di bawah menit 8, tujuannya dia ingin mengaktifkan 2 item ROM di mid game, bukan di late game. Kalau di atas menit 8 belinya, dia ingin mengaktifkan 2 item ROM di late gamenya nanti. Tapi, karena menurutku ini masih terlalu early Ranger Mas. Dan Wind Return gak yang 100% menang loh lawan Cram di lane-nya. Jadi menurutku dia kayaknya lebih butuh item sekarang, lebih butuh untuk ngebadanin dulu terlebih dahulu. Karena Kipes Gaming kalau Tracy-nya ditumbangkan kayak tadi posisinya, Wind Return itu pasti bisa banget dibonyokin sama Innocent. So, di sini SRG dengan keuntungan 2000 gold, mereka akan bisa bermain front to back. Even ada cover dari LMU, aku tidak merasa cover ini akan cukup dengan kekuatan dari Nathan yang sudah sangat-sangat kuat. Target mereka lihat Profesor Tracy ke arah belakang, lihat ke arah Sekis di mana dia berada, tapi Crown Distraction-nya kembali terjadi. Dan itu dia terhadap Crown, The Wheels yang dikeluarkan dan menjadi para pasukan Selang Red Giants keuntungan yang sangat melimpah. Menghit ke arah Innocent, dia nggak butuh takut karena udah tidak ada lagi yang bisa ditahan dari The Wheels Dragon. Crown menjadi distraction yang dimakan oleh para pasukan Kipes Gaming. Mereka tidak melihat itu menjadi sebuah umpan Profesor, dia selalu memakan berkali-kali. Itu dia, bait yang ternyata dilakukan dan harus di-all-in oleh Kipes Gaming. Tapi serangan balasan tidak bisa dihindari. Tapi lihat dari belakang sana LMU tidak memiliki lagi Netherrealm, damage terlalu sakit dari seorang Sekis. Membuat para pasukan dari tim Selang Red Giants, mereka memilih disengage dan disiplin. Akibat dari lot yang sudah mereka miliki. Lord akan bergerak ke area mid lane. Kipes Gaming dalam ancaman. Selang Red Giants unggul 3000 gold dan bahkan Holy Crystal di depan mata Innocent akan menjadi hadiah yang begitu berlimpah setelah dia melakukan clear terhadap mid lane turret. Dan ini tentunya akan terus growing, akan terus berkembang dengan hero late game momentum seperti Nathan. Dan ini akan menyebalkan sekali kalau udah di menit 12 tentunya. Lihat baitnya kembali, Cram ngebuka badan supaya dia tetap terus termakan The Way of Dragon-nya. Tapi kali ini Tracy kalau masih kemakan juga, di menit ke-12 nanti Lord-nya akan bisa menyelesaikan game yang pertama. Dan masih loh kalau The Way of Dragon-nya ke arah dari Cram. Aku merasa Yums akan lebih bebas dengan menggunakan Implosion Flicker-nya nih Ranger Mas. Karena dari tadi seperti yang kita lihat ya, untuk ngomongin Innocent dengan Purify-nya, dia benar-benar masih tidak terjangkau di lini belakang. Gak ada trigger sama sekali untuk Purify-nya. Bahkan dengan adanya Joy dan Saksa, itu kalau misalkan tertangkap akan semakin lebih mudah lagi untuk bisa didobrak bagaimana lini pertahanan dari Kipes Gaming. Itu dia. Kenapa gue bilang aduh dulu, kalau dia kemakan gak sengaja dan calculate dari defensive skill itemnya gak cukup, Saksa itu tumbang. Belum ada Winter Crown soalnya. Yes, Winter Crown itu sangat penting. Ditambah lagi ketika Innocent, ini marksman mereka itu magical damage Profesor. Gak akan bisa bendung dari semuanya, gak akan bisa bendung. Dan Tracy butuh banget satu trigger terhadap Purify dari Innocent dan belum ada sampai saat ini yang bisa nge-trigger dari Innocent. Beleksi dengan Granger, hero early game yang kali ini sedang berada dalam kesulitan. Early gamenya pun tidak mumpuni untuk bisa dibilang berhasil. Karena tidak ada gangguan sama sekali bagi Nathan dari Innocent. Late game momentum yang sangat-sangat sulit untuk bisa di stop. Bahkan kali ini Selang Red Giants mencoba untuk mencari kesempatan tapi masih
Tidak bisa untuk ditumbangkan nih lini depannya. Cram dengan Hilda yang begitu kuat. Dan Tracy sudah mulai harus mengganti targetnya. Yes. Gak boleh ke arah dari Hilda lagi. Mungkin kalau Tigreal aku masih oke. Tapi kalau Hilda enggak. Oh, Implosion? Oh, Yops, what happened? Trigger Implosion ternyata berhasil membuat Tracy menyamakan kedudukan kali ini. Oke, masih sama sepertinya dan bahkan mau Tracy, dikejar. target ke arah seorang Innocent, free hit dari belakang, belum ada flicker tapi lihat tetap Noe Cram melakukan flanking dari belakang, menargetkan ke arah seorang LMU. Langsung Galaxy dengan membuka dari ramp pada masukan dari tim Selang Orange Giants. Mereka memaksa mundur Tracy, memaksa mundur LMU, dan Purify bahkan harus di-trigger oleh para pasukan dari tim Keep Best Gaming di saat Lord muncul di menit yang ke-11.25. Wah, apakah ini akan dijadikan Lord yang langsung dieksekusi atau mereka akan membiarkan Lord ini untuk enhance terlebih dahulu, tapi Tracy akan kembali dalam 10 detik dari sekarang. Sekais mencoba untuk bermain dengan Lord Dance dan Ardet Sonata yang connect karena dari Stormy. Stormy setengah darah dan teamfight pun masih bisa dilanjutkan selama Yums masih ada Implosion seharusnya. Oh, mereka cuma ngebait Itu dia. aja Profesor dan berhasil termakan kembali win return. Gak ada frontliner kali ini, Tracy gak bakal kuat menang semua damage yang diberikan para pasukan dari Selang Orange Giants. Beat demi beat termakan. Langsung ada Tracy di depan sana membuka vision tuh rumput terhadap seorang Yums. Termakan kesekian kalinya untuk umpan yang tidak baik, Profesor. Seperti yang kita mention tadi ya, karena Win Return ini langsung beli item roamnya di menit yang ke-6 dan dia menggeser farming priority-nya untuk ke Joy, untuk ke Granger dari Galaxy. Sehingga membuat Win Return gak bakal memiliki itemnya sepadan seperti Cram. Lihat perbedaan dari levelnya aja, Cram level 12. Dan bahkan Win Return ada di level yang ke-10. Yes, lihat di sana damage yang diberikan dari seorang Sekis. Memang besar, 32.000, tapi benar-benar membuat Win Return dan juga Tracy terijam-ijam di arah depannya. Udah pasti. Dan Stuck menuju ke arah 552. masih jauh. Masih jauh. Masih jauh, karena untuk hitungan stacknya Granger ya, itu stack yang sekarang ditambah 800. Nah nanti untuk penggunaan Death Sonata-nya itu per satu Death Sonata adalah 250 energi. Jadi dengan adanya 1300 energi yang dimiliki oleh Granger sekarang dari Galaxy, maksimumnya aja itu cuma bisa 5 kali Death Sonata. Oke. Dan masih kurang untuk bisa nge-spam lini belakangnya. Dan lihat itu Sekis tidak terlalu berasa loh, Profesor. Gak berasa. Tidak terlalu berasa dalam menuju ke arah mid lane. Best Turret menjadi pilihan utama. Para pasukan dari Selang Orange Giants. Mereka mencoba melakukan distraction dengan di arah bottom lane dan tidak ada yang mendorong. Memaksa dari Tracy dengan adik Council Gaming ini nggak cukup baik. Target mereka tertutup oleh seorang Sekis. Claris Pathway telah dibuka. Buat para pasukan dari tim Selang Orange Giants berhasil membuat satu wave kembali menuju ke arah base turret di bottom lane dan juga di main lane. Mereka akan coba memainkan Yubs dengan flickernya. Masih ditahan begitu saja, Profesor. Wah, masih ditahan, tapi untuk di bagian depannya Galaxy harus berhati-hati karena satu panah dari Evil Quillar bisa menumbangkan dirinya. Sementara dua base turret sudah dihilangkan secara instan. Yo, 12 Dragon, tapi itu ternyata hanya bait belakang karena bentar lagi akan ada implosion. Immortality masih mempertahankan dari Yules. Dengan Netherrealm yang sudah tidak ada membuat para pasukan dari tim Selang Orange Giants. Mereka kalah dari segi power. 2 kali 12 Dragon dan Yules masuk ke dalam pasukan Keep Best Gaming tanpa flicker. Ini menandakan kalau tim fight selanjutnya berada di dalam. Lord ini masih bisa diamankan, tapi Sekis save the day for Innocent. Sekis timing yang tepat. On point, menghentikan jalur dari seorang Saksa untuk bisa mendapatkan Innocent. Karena Innocent udah gak di jalan lain tadi. Ya, sudah menggunakan satu entropinya. Dan kali ini keadaan berbalik, SRG benar-benar berada dalam keadaan yang sangat hati-hati. Mereka tidak mau terburu-buru, mereka tidak mau mengulangi kesalahan yang sama dengan Jermas dan mereka mau game. Ingat, Yums yang masih memiliki flicker. Netherrealm kali ini masih stay di depan sana. Sekis menutup jalan yang masih ada Vexan dari Atanakar. Yums tidak mau terlalu terburu-buru, implosion yang gagal untuk sama dan fokus ke arah base dan Innocent. Lagi menjadi eksekutor terhadap base turret mereka. Nggak peduli ada team fight, nggak peduli ada point kill. Innocent always fokus terhadap base mereka. Lock Tower, itu mungkin kata-kata sebelum base-nya hancur. Dan membuat SRG, raksasa dari Malaysia, berhasil untuk mendapatkan game pertamanya. Match point bagi mereka di Best of 3 series kali ini. Dan membungkam bagaimana Keep Best Gaming yang membawakan hero early game, namun gameplaynya tidak 100% memenangkan early match up team fight-nya. Padahal kita sudah melihat win